Ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Buat sepak bola nasional jelek. Ini sesuatu yang buruk lah buat sepak bola nasional. Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN Sekarang dan saya tanya, teknik. ada identitas nggak pemainan timnas kita era STY? Nggak ada, pragmatis gitu. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. Apa terlalu keras kali latihan di timnasnya kan gitu. Nah makanya itu yang saya bilang itu Dan perlu itu sesuai insight, dengan perlu filosofinya kedalaman. si STY kali ya. Direktur teknik kita nggak ada yang ngamati gitu, nggak memberi insight kepada exco, kepada ketua umum. Jadi kalau semata-mata 16 besar mau disundul Kirgistan kayak mau apa, ya udah ini digede-gedein kan history maker. Posisi ketua umum menurut saya sih jadi terpojok. Dia tidak dalam posisi exco yang bisa membedah secara detail. Oke, 16 besar tercapai, tapi apakah ininya breakdown-nya itu benar apa enggak gitu kan? Andaikan nih STY mampu membuktikan omongan dia 4 besar U23, artinya peluang dia untuk diperpanjang kontraknya tinggi tuh. Iya. Hal pertama dia lakukan apa sih? Hal pertama yang dia harus lakukan selain minta pemain naturalisasi lagi ya. Hal yang harus dia lakukan kalau menurut BT apa? BT, Bung Noel apa? Ya itu tadi, dia pelatih tim nasional, dia harus membangun kualitas pemain kita. Jangan contoh gini, waktu lawan Australia itu 7 pemain naturalisasi dan keturunan. 2 pemain kita yang main di luar. Yang pemain Liga 1-nya kan cuma 2. Hernando Ari sama Rizky Ridho kalau nggak salah. Terus dia bilang habis pertandingan lawan Australia, ditanyakan sama wartawan, apa yang mau disampaikan kepada para pengkritik? Liganya diperbaiki gitu. Loh sebetulnya kan nggak perlu mulut dia, nggak perlu pakai mulut STY. Kita semua udah tahu. Yang dibayar begitu mahal untuk ngomong itu. Kita nggak dibayar mahal. Tahu gitu. Makrab nggak dibayar mahal. Udah tahu dari dulu mengkritisi soal liga, soal wasit, soal apalah jadwal segala macam ya. Jadi nggak perlu itu. Jadi paralel aja itu sih memang tugasnya federasi lagi beresin gitu loh. Cuma kenapa dia gunakan alasan itu untuk excuse dia gitu loh. Padahal kalau dari komposisi pun itu tadi cuma 2 yang dia pakai di starting line up itu. Dan yang masuk pun itu aja lagi kan. Iya, gitu loh. Jadi buat saya sih ini kebanyakan dalih, kebanyakan pencitraan gitu loh. Aneh aja ininya suasana yang munculnya aneh gitu loh. Nggak sesuatu yang alamiah termasuk di media massanya. Kekritisan media massa lagi kayak orang zaman dulu banget ya. Kuliah di mana sih dulu? Bahasa Inggrisnya masih ada kok, mass media. Mas media. Aduh. Jadi nggak nature-nya juga nggak ada saya lihat. Check and balance-nya nggak ada gitu loh. Jadi yang kasihan ya menurut saya sih di posisi ini ya ujung-ujungnya exco. Lebih spesifiknya ketua umum. Kalau hanya sekedar menetapkan target-target itu harusnya bisa di breakdown. Untuk breakdown dia butuh insight dari orang-orang yang kompeten. Gitu. Tapi orang kompetennya direktur teknik. Kalau buat saya kan Indra Safri bukan direktur teknik karena dia pelatih timnas U20. Yeah. Walaupun kalau dia ikut conference seminar di FIFA atau AFC dia yang hadir kan. Dia yang publish gitu loh di Instagram atau di mana, tapi kerja direktur tekniknya kan belum dikerjain. Jadi sebetulnya posisi itu masih bolong. Makanya ada isu, ada pembicaraan itu penting supaya bisa kasih insight itu kepada exco dalam memberikan sebuah evaluasi. Kalau enggak sangat rough lah, sangat kasar lah. 16 besar terpenuhi gitu. Lu mau disundul Kirgistan mau apapun ya enggak mau. Pokoknya malam itu tidur kan udah. Udah tidur. Iya. Pemain-pemainnya yang masuk ke dalam kan. Oh gitu. Iya, dia udah nggak yakin timnya akan lolos. Kan ada videonya di gedor-gedor kamarnya, masuk ke dalam karena menang. Jadi emang di posisi udah nggak yakin akan lolos sebetulnya. Kelihatan, atau capek lah, jangan-jangan ntar para pencinta STY pasti bilang tidur. Dibilang banyak dosa, ini komen pasti ada. Ini dia nih orang-orang yang banyak dosa. Ya Cub ya, jangan semua ke gue.
Mungkin terakhir Bung Toel, Apa tuh? harapannya terkait untuk timnas kita. Ya, kalau Baik itu timnas yang sih tampil terus di progres PPD aja lah. maupun yang di Piala Asia. Karena kalau soal pergantian dimanapun itu kan normal terjadi gitu loh. Nah, Exco itu kan diberi kewenangan oleh stakeholder bola untuk mikirin gitu loh. Jadi dia atau Exco PSSI atau sekarang kan Exco-nya menyerahkan itu kepada ketua umum, itu harus mikirkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sepak bola. Kalau dia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan media sosial atau siapapun yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan pengetahuan bolanya kan akan sangat fatal gitu loh. Akan sangat fatal gitu. Dengan segala segenap kemampuan, akses, hubungan internasionalnya, punya banyak pilihan lah menurut saya sih Ketua Umum Erick Thohir terhadap pelatih gitu. Cuma sekarang dia menurut saya sih wise aja, manner aja dengan segala polemik yang terjadi, kan dia bilang ya kita kan udah bersepakat. Jadi yang kemarin digembar-gemborkan perpanjangan sebetulnya nggak sampai tuh, nggak sampai tujuan tuh goal mereka. Belum terjadi apa-apa kan? Men-setting situasi. Belum terjadi apa-apa kan? Iya. Memang itu sih sudah ada kan di akhir tahun kemarin. Ini andaikan nih misalnya, nih ada 8 pemain baru keturunan Indonesia yang udah di atas kertas tuh ada Cyrus, ada Jay, ada Tom, Ragnar, mungkin ada 15 lah ke depan ya, dalam 3 bulan ke depan. Andaikan, kan ini semua permintaan Sintayong kan, permintaan STY kan. Andaikan STY nggak ngelatih lagi, kemungkinan mereka nggak dipanggil, ada nggak? Atau seperti apa tim itu? Mungkin aja kan. Walaupun sebetulnya kalau pemain bagus, itu pasti bagus di mata semua pelatih. Jadi kalau istilah selera pelatih itu sebetulnya adalah dalih gitu loh. Karena pemain bagus itu harusnya bagus di mata semua pelatih. Javier Zanetti ya bagus di mata semua pelatih Inter. Iya. Walau di masa Moratti itu kan kalau nggak salah 13 atau sampai berapa tuh? Waktu era Moratti pegang Inter 16 atau berapa? Ya Javier Zanetti selalu jadi pilihan. Jadi prinsipnya kan gitu. Pelatih yang objektif, pelatih bagus akan nilai pemain bagus ya tetap bagus gitu loh. Bukan soal selera gitu loh. Prinsipnya kan itu. Bukan soal kebutuhan tim, karena tim butuh pemain yang bagus. Iya. Makanya sekarang kan dia diberikan pintu akhir untuk menetapkan pemain naturalisasi untuk diproses naturalisasi kan. Pertanyaannya apakah dia 100% sempurna dalam memilih pemain? Kan belum tentu. Ya nggak tahu nih, mungkin pertanyaan yang benar apa enggak ya. ST itu sebetulnya lihat nggak sih Ivan Jenner main ketika main? Ya karena kan harusnya reserve. lihat dong. Hapner main, Jordi dia harusnya pernah lihat kan pemain senior kan. Tapi yang pemain muda-muda yang masih reserve, yang ya strike misalnya, itu dia pernah lihat nggak sih sebenarnya? Atau pertanyaan yang sama, STY lihat nggak pemain-pemain kita yang di Liga 1? Yang di lokal. Iya, lihat nggak? Dia punya cukup waktu nggak untuk keliling semua? Harusnya kan punya cukup waktu, karena memang itu kerjaannya kan. Tapi dia sering syuting iklan tahun kemarin. Bener juga. Iya, PH-nya teman gua ada 6 kali itu sama dia tahun lalu. Kayak tahun lalu bener. Gitu. Oke, Bung Ucup, Bung Toel, Apalagi, mungkin Krep? segitu dulu lah pembahasan kita pada Kalau sama Toel gua nanti episode nanya aja kita kali ini. Salah jawaban gua sama dia. Semoga pembahasan kita juga bisa memberikan dampak yang positif juga bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Dan yang pasti timnas kita juga bisa lolos 8 besar nih sesuai target yang ditetapkan Kalau federasi. berkembang haruslah berkembang siapapun. Cuma sekarang siapa orang yang paling tepat untuk meningkatkan proses itu? Yes. Kalau buku tuh kan ada babnya, Sup. Sama kayak film kan. Lu kalau film apa sih, Sup? Ada, ya, Ada 4 babak kan? 3 babak. 3 babak kan? Ada inciting incident, ada status quo, inciting incident, midpoint gitulah. Ada semua ada babakannya. Ya kayak gitu lah. Pasti ada kapan ada point of no return, jadi cerita mesti maju nggak sebalik ya ada semua. Sama kan? Sepak bola juga gitulah. Musuh umur hidup dia. Kenapa kita nggak maju-maju kita beli dari dulu ya? Maksudnya dari tadi lu ngomong Itu udah mau di closing. dikit lagi ya boleh. Podcast kok. Boleh, Bukan bebas, TV. bebas. Bukan TV, boleh. Bebas. Karena kalau kan dulu 80-an kita kan selalu punya harapan gitu. Tapi terus kayaknya ya segitu lagi. Ujungnya Asia Tenggara juga. Apa yang terjadi mas sepak bola kita? Kalau dulu kalau menurutku sih kalau dengar cerita akhirnya kita ambil kesimpulan lawan diri kita diri sendiri waktu itu. Banyak main-mainnya, banyak bercandanya. Ya terjemahkan aja bercandanya gitu. Kalau dulu sampai kemudian akhirnya yang lain lari kita enggak.
Ini ada nih mantan pemain nasional kirim nih cerita. 83, gue captain dia bilang. Lawan Irak, 1-0 kalahnya. Gue captainnya. Dan 86 Irak ke Piala Dunia kan? Iya. Iya, berarti Iraknya udah kuat. Nah. Kalahnya 1-0 lah. Lebih lama lagi. Ya, aku nanya sebetulnya iseng dulu kalau lawan Korea, lawan Jepang itu minder nggak? Dia melotot sama Gusup. Minder. Enggak. Ngapain minder? Gitu. Tapi ingat gak ada uji coba, lupa tuh, 81, 82. Kayaknya 82 mungkin. Indonesia lawan Saudi Arabia. Kipernya Bonar Lobing, gue ingat banget. Kalah 8-0. 7 apa 8? Apa? Kan ke lapangan karpet katanya Sob. Dulu kan kita belum punya lapangan sintetis. Ada aja. Lah itu baca lu. Bilangnya masih lapangan karpet. Iya kan? Tapi jangan nyalain lapangan juga. 85 Sob itu Sob. Talain. 85 kalau nggak salah. Enggak. 85 itu. Kalau nggak salah itu 1-2 tahun setelah timnya. Kipernya Bonar Tobing. Alasannya kalau nggak salah lapangan karpet. Karena memang kita belum punya sintetis lapangan waktu itu. PSF belum ada. Keras, Yup. Kalau main di sintetis keras. Oke Mirsa, mungkin segitu dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus One Corner di episode-episode berikutnya. Akhir kata, saya Faisal Krep pamit undur diri. Saksikan terus One Corner di YouTube TV One News. Salam One Corner. Beda kalau hater emangnya. Begini terakhir.